لبيك إن الحمد والنعمة. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Boleh tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini bisa bertemu dengan ayah bunda abang kakak semuanya. Nah, sebelumnya kita boleh kenalan dulu ya sambil kita menunggu Ustadz Ihsan yang saat ini sedang berada di Madinah dan jadwalnya hari ini insya Allah ke Taman Raudhah, yaitu ke makamnya Rasulullah. Nah, boleh absen dulu, tuliskan namanya dan dari kota mana aja nih, karena kayaknya di sini banyak banget orang-orang baru yang biasanya tidak hadir di hari Selasa, tapi hadir di malam hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai Zoominar pada malam hari ini, bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga malam hari ini apa yang kita pelajari bersama, apa yang kita bahas menjadi sesuatu yang berkah, berlimpah, dan mendatangkan banyak keberuntungan serta kebahagiaan untuk keluarga kita, terutama, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Masya Allah ya, banyak banget nih, rame banget. Ada dari Makassar, dari Lombok, dari Cianjur, Palembang, juga dari Surabaya, terus juga ada dari Sidoarjo, Kak Lina, terus ada dari Solo, Masya Allah. Salam kenal ya, ayah, bunda, abang, kakak semuanya. Senang sekali saya Gelis Wirdawana pada malam hari ini, insya Allah yang akan mohon izin untuk memandu ayah, bunda, abang, kakak semua dalam agenda Zoom Minar kita di malam hari. Oh, ada Bunda Fitrianti dari Mempawah ya. Kalimantan Barat, Samarinda ikut hadir. Nah, Alhamdulillah hampir ada dari seluruh Indonesia ya. Sudah 38 orang bergabung. Nah, agar semakin menambah barokah, sebelum kita mulai, setelah tadi kita sudah membaca basmalah bersama-sama, sekarang kita bersama-sama juga membaca Umul Kitab ya. Semoga ini jadi wasilah untuk Allah kabulkan segala hajat-hajat kita yang sedang punya penyakit Allah sembuhkan, yang punya hutang Allah lunaskan, juga untuk yang punya masalah Allah berikan jalan keluar dari arah yang tadi sangka-sangka. Silahkan dibuka mic-nya, kita bersama-sama membaca Ummul Kitab, dimulai Dari dari Ta'awuz dan Basmalah. Basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Oke, saya cek dulu ya apakah Ustadz Ihsannya sudah ada atau belum. Tutup, tutup, tutup. Ya. Nah, nah.
Aku lupa tadi tuh. Ya, kalau Apa? Oke, Ustadz Isannya belum bergabung ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih, kira-kira ada yang tahu nggak malam hari ini kita mau bahas apa? Terus, boleh nggak Ayah Bunda Bang Kakak coba tuliskan dong di kolom komentar, kira-kira apa sih harapannya setelah ikut Zoominar malam hari ini? Nah, mungkin kan ada yang dapat informasinya, kita akan membahas tentang informasi-informasi umroh murah meriah bersama Labbaika, bersama Ustadz Ihsan. Terus mungkin juga ada yang dapat informasinya eh, peluang untuk bisa pergi umroh gratis. Terus juga mungkin ada yang dapat informasinya ikhtiar cara supaya kita bisa pergi umroh. Nah, jadi supaya kita menyamakan dulu persepsi nih, biar satu dulu sama gitu ya. Umroh bersama Ustadz Ihsan. Nah, silakan tuliskan di kolom komentar. Apa sih materi kita malam hari ini dan harapannya? Informasi apa yang ingin didapatkan oleh ayah bunda abang kakak semuanya? Boleh ya tuliskan di kolom komentar sambil kalau yang belum perkenalan, tuliskan juga nama dan kotanya biar saya bisa mengenal ini ada siapa-siapa aja sih yang hadir malam hari ini. Insya Allah terus bertambah, kita sudah di 58, 54 peserta ya. Nah, ada yang Abu Zizi dari Tangerang. Kalau Solo Mama Ita, oh berarti Mama Ita ya namanya ya. Mama Ita nih dapat infonya malam hari ini kita akan dapat informasi atau dapat materi tentang umroh bersama Ustadz Ihsan. Adakah di sini yang sudah pernah umroh atau semuanya belum pernah umroh? Oh, ada ya. Ada yang sudah pernah. Mm-mm. Nah, jadi sebelumnya saya ingin sharing dulu sebelum nanti Ustadz Ihsan masuk ya. Jadi kemarin ada beberapa yang WA ketika kita mempromosikan tentang umroh kita ya. Jadi umroh kita itu dari PT Labbaika namanya. Jadi PT Labbaika ini sudah punya izin untuk sebuah travel umroh ya. Dan Ustadz Ihsan itu di PT Labbaika ini, nah ini saya mungkin menjelaskan ya, mungkin ada beberapa yang kayak bingung sebenarnya PT Labaika nih atau umroh ini apakah punya Ustadz Ihsan? Kok bisa tiap bulan Ustadz Ihsan berangkat umroh gitu ya? Jadi sebenarnya PT Labaika itu adalah sebuah perusahaan travel umroh. Nah, Ustadz Ihsan itu awalnya dipilih sebagai tour leader atau dipilih sebagai orang yang memandu ibadah umroh lah ya, memandu dalam perjalanan tapi bukan dalam ibadah. Kalau yang memandu dalam ibadah itu kan namanya mutawif. Nah, awalnya dipilih karena beliau itu adalah Hafiz 30 juz, Hafiz Quran. Lalu ternyata karena sudah pernah sekali membersamai dan hasilnya itu atau orang-orang yang berangkat umroh itu banyak yang memberikan testimoni baik, positif gitu ya. Akhirnya PT Labaika mengikat atau mengangkatkan agar Ustadz Ihsan itu menjadi tour leader tetap. Makanya bisa berangkat kapanpun beliau mau. Dikasih jadwal, kalau mau ambil gitu. Kalau nggak bisa, berarti di skip. Nah, dan kebetulan qadarullah di bulan Agustus, September sampai Desember ini beliau memutuskan untuk mengambil setiap bulan. Jadi tiap bulan beliau berangkat umroh. Dulu waktu kita awal-awal pertama kali umroh ya tahun 2016, itu salah satu doa kita adalah pengen bisa berangkat umroh tiap bulan. Cuman waktu itu tuh masih ada sedikit keraguan gitu kok bisa berangkat tiap bulan itu gimana ya kira-kira caranya? Karena kan kita masih pakai akal waktu itu ya, masih pakai logika juga. Kalau misalnya dari bisnis mungkin bisa kita berangkat umroh tiap bulan, tapi kan kita juga punya kayak kebutuhan, ya kan? Kita juga punya kayak kehidupan yang harus kita penuhi. Nah, jadi kepikirannya kayak ya udahlah diubah jadi tiap tahun gitu ya. Nah, ternyata ayah bunda abang kakak dikabulkan tuh berangkat lagi umroh di tahun berikutnya. Tapi di tahun berikutnya kita itu nggak lagi takut-takut dalam berdoa. Jadi kita berdoanya
bisa umroh tiap bulan. Nggak tahu caranya, pokoknya pengen umroh tiap bulan aja gitu. Karena bawaannya rindu terus ya nggak sih? Terutama yang udah pernah umroh. Yang belum pernah umroh itu pengen banget ke Baitullah. Yang sudah pernah pun itu rindu pengen balik lagi dan lagi gitu. Karena dia itu kayak ada magnetnya gitu loh. Nah, ternyata Allah kabulkannya itu diizinkanlah Ustadz Ihsan itu menjadi tour leader dan bisa berangkat umroh tiap bulan tanpa keluar uang sepeser pun. Nah, jadi hikmahnya di sini adalah kalau ayah bunda abang kakak berdoa, walaupun itu bukan di umroh, walaupun doanya di rumah, tapi di waktu-waktu mustajabah itu jangan pernah takut atau kerdilkan doa, karena kita itu adalah hamba dari Tuhan yang maha besar, Allah yang maha pendengar doa, pengabul doa gitu ya. Bahkan saya itu kalau berdoa itu kadang suka bilang, ya Allah, bukankah doa seorang ibu itu untuk anaknya melesat bagikan anak panah tanpa ada penghalang? Kabulkan doa-doaku untuk anak-anakku ya Allah gitu. Nah, kita punya tirakat tuh. Jadi kemarin ketemu sama Hubabah, salah satu keturunan Rasulullah ya. Jadi beliau itu sampai sekarang masih hidup di usia 100 tahun lebih di Pontianak, dan beliau itu khatam khatam 30 juz itu setiap hari. Dan salah satu tirakatnya adalah kalau dia beribadah itu ada salah satu ibadah yang diniatkan untuk anaknya. Nah, itu mulai kita lakukan. Jadi kalau saya sedekah, setelah saya sedekah untuk diri saya sendiri, sedekah untuk suami dengan diniatkan semoga suaminya apa dibacakan doanya. Dan untuk anak juga begitu. Nah, terutama nih ya kalau mau dipraktekkan itu coba di sedekah subuh. Sedekah subuh itu kan cuma 10.000 setiap setiap subuh. Tapi kita niatkan untuk anak kita supaya dia jadi hafiz Quran atau supaya dia jadi anak yang soleh dan sebagainya gitulah ya. Nah, yang terakhir, kemarin ada yang lucu ketika kita nge-share eh, info-info umroh kita nih ya, saya share ya. Mungkin di sini ada yang belum pernah lihat. Nah, jadi ketika saya dan Ustadz Ihsan itu nge-share tentang umroh-umroh dari Labbaika, itu banyak yang bilang, ya Allah Kak Gelis, Bang Ihsan ini beneran, kok murah banget gitu, nggak sampai 30 juta ini yang terbaru ya, umroh Turki plus Dubai, 16 hari, nih puas banget nih 16 hari gitu. Terus startnya Jakarta dan ini udah all in ya. Jadi ketika ketika ayah bunda abang kakak daftar di umroh kita, itu udah dari sejak di Bandara Soekarno-Hatta itu udah dapat makanan, udah dapat snack. Jadi udah nggak perlu mikirin lagi lah makannya, terus nanti istirahatnya gimana, kopernya juga udah ada handling yang bawain. Jadi di travel kita itu nggak perlu tuh nyeret-nyeret koper sendiri, udah ada tim handlingnya gitu. Terus nanti dijemput juga sama bis, terus ada mutawif dan sebagainya. Banyak yang bilang, Kak, ini kok murah banget gitu ya. Jadi kita tuh sempet mikir apa kita naikin aja ya harganya gitu. Karena ketika murah banyak yang meragukan gitu. Tapi kalau dinaikin kasihan gitu. Banyak orang yang pengen berangkat umroh tuh ngumpulin duit gitu kan. Tapi kayaknya kalau kita naikkan kok kasihan orang-orang yang udah berusaha sedemikian rupa gitu. Jadi ya udahlah kita bismillah aja ngikut dengan harga ini. Tapi kita mau bilang kalau ini tuh beneran gitu. Insya Allah tiap bulan juga Ustadz Ihsan juga udah berangkat. Mungkin yang berteman dengan beliau juga ngelihat ya foto dan videonya. Nah, itu beneran berangkat dan makannya juga jangan berpikir nanti makannya jangan-jangan gak enak gitu ya. Enak kok gitu. Dan saya juga bawa anak ketika umroh bersama Labbaika ini. Jadi nggak ada tuh kesulitan gitu. Kita bawa anak, apalagi yang nggak bawa anak gitu. Terus ada yang bilang nanti jauh Kak, hotelnya. Enggak gitu, hotelnya tuh dekat. Jadi jalan kaki aja bisa. Saya lah sholat 5 waktu itu selalu di masjid dan selalu mampu dan kuat-kuat aja gitu jalan kaki. Artinya memang nggak jauh, tapi ya memang nggak sedekat yang hotel begitu buka pintu langsung masjid ya. Tapi ya nggak jauh-jauh juga gitu. Nah ini, terus yang terakhir mungkin dari saya sebelum nanti Ustadz Ihsan ya. Ayah bunda abang kakak kalau apapun sekarang hajatnya atau keinginannya, kemarin ada yang WA saya, Kak, saya beli motor dulu atau umroh dulu ya, gitu. Ada juga bahkan, Kak, saya ini dulu atau umroh dulu ya. Nah, jadi waktu kami pertama kali umroh, ayah, bunda, abang, kakak semuanya, kami itu belum punya rumah. Jadi kita masih tinggal di kios.
masih tinggal numpang lah ya di kios orang tua. Orang tua di kampung punya kios di kota. Nah, kita tinggal di situ. Jadi kita nggak nyewa, alhamdulillah. Tapi kita belum punya rumah sendiri. Nah, waktu itu kita itu umroh dulu gitu. Karena dipikir-pikir kalau misalnya mau beli rumah dulu, uangnya juga nggak cukup untuk beli rumah. Kalau kita pakai buat DP, terus kita KPR, kenanya riba gitu kan. Jadi waktu itu hakul yakinnya kita umroh aja dulu. Di umroh itu kita bawa proposal doa kita. Tulis tuh semuanya, sampaikan tuh semuanya. Pengen rumah, tapi cash ya Allah, nggak mau riba ya Allah. Pengen punya kendaraan, tapi cash gitu. Dan ternyata setelah kita sampai di sana, itu ternyata Allah kabulkan satu persatu. Allah izinkan akhirnya bisa punya rumah cash. Allah izinkan punya kendaraan, mobil, dan semuanya gitu ya. Bahkan udah daftar haji furoda juga yang langsung berangkat gitu. Ternyata intinya ketika Nabi Ibrahim berkata labaik gitu ya. Labaik Allah itu kan Allah memanggil. Manggilnya itu udah dari zaman Nabi Ibrahim gitu loh ya Bunda Bang Kakak. Jadi datang aja dulu. Kalau udah datang, nanti di sana tulis tuh apa yang mau dipengenkan, tulis aja semuanya. Sampaikan aja semuanya gitu. Dan doakan orang lain di sana. Insya Allah nanti impian-impian yang lain mengikuti. Nah, itu mungkin dari saya ya. Semoga menginspirasi dan juga bermanfaat. Ustaz Ihsan sudah ada ya? Coba kita cek dulu. Kayaknya tadi udah masuk tuh. Udah. Masya Allah, tabarakallah. Lagi di mana Ustadz sekarang posisinya? Lagi baru selesai sholat asar di Nabawi. Oh, Ini dia. pantas baru masuk ya. Iya, Di tuh. sana Baru, baru selesai baru sholat selesai asar di asar. sini. Bentar, saya itu Beda dulu, kita kan, saya short beda dulu kita nih. kan 4 jam ya di sini. Perbedaan Kita di sini udah malam waktunya ya, di sana masih keluar. Masya 4 Allah ya. jam. Allah, Siapa yang mau ke rindu banget ya Baitullah Allah. nih, sholat bareng di sini. Tuh, menjadi bagian dari salah satu mereka yang bisa sholat dengan pahala sekali sholat sini tuh 10.000 Amin, kebaikan, amin, ya Allah. 10.000 derajat kebaikannya. Itu baru satu kali Karena sholat. masih di Madinah ya. Baiklah, Ustadz Ihsan sudah siap untuk memotivasi, men-charge lagi, terus menyebarkan semangatnya dari sana sampai ke Indonesia. Apakah sudah siap? Sudah ya? Ya, siap. Ya, bismillah. Ya, kalau gitu, kepada Ustadz Ihsan saya persilahkan. Oke. Sebelum itu, siapa yang mau umroh? Bilang saya. Saya doakan dari Baitullah. Nah, Saya. kita lagi di Nabawi. Hmm. Ayo, Yang siapa yang mau Ustaz, umroh tahun tadi ini? izin Maksimal tahun Saya depan siap 2025 berangkat bareng. Ayo, sekeluarga. tulis saya. Bismillah ya Allah, Ustaz. Lah, Kami sekeluarga Ustadz. ini jadi doa antum juga. Sebelum kita mulai kajian, kita doa dulu ya Allah, izin. Semoga tahun 2024 ini yang masih ada waktu ya, sekitar 3 bulan lagi. Dan tahun 2025 nanti salah satu dari kami yang hadir di Zoom ini, ya, di Zoom ini menjadi salah satu dari mereka yang Allah izinkan berangkat sholat bareng di Baitullah, mengunjungi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, silakan. Itu jadi doa sebelum kita mulai kajian ya. Karena yang sebenarnya paling penting dari ini kan pertama doa. Nanti yang kedua action. Nah, saya juga nggak pengen abang kakak setelah ngomong saya, tapi nggak ada action. Oke, siapapun yang berdoa pagi hari ini, atau sore hari ini, saya dari Masjid Nabawi, di mana Rasulullah SAW berada di sini. Semoga Allah izinkan kita bersama-sama nanti bisa berangkat umroh, bisa haji, bisa ke Baitullah dengan cara-cara Allah, cara-cara yang terbaik. Kadang cara-cara itu juga tidak disangka-sangka. Izinkan kami ya Allah ada di sini 87 orang yang rindu Baitullah. Izin ya Allah agar kami semua bisa berangkat, diizinkan untuk sujud di sini, sujud di karpet hijau ini ya Allah. Izin ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Alfu alfi salamin wa alfu alfi salatin alaika ya Rasulullah. Izin ya Allah. Masya Allah. Siapapun yang berdoa di sini, insya Allah doanya kabul. Kabul, kabul. Allahumma amin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya, salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam kepada Rasulullah SAW ya. Jadi antum tidak usah lagi Ustaz nitip salam ke Rasul, enggak, antum sampaikan sekarang. Assalamualaikum ya Rasulullah ya. Sampaikan sekarang. Sampaikan sekarang salam antum, sholawat antum, cinta antum, rindu antum kepada Nabi Yuna Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Aminah wahillah. Assalamualaikum. Insya Allah tabarakallah. Rindu ya sama Baitullah. Rindu sama Rasulullah SAW. Abang kakak yang muda sekalian, saya menyampaikan salam juga, salam cinta dari Rasulullah, salam cinta dari Baitullah, salam cinta dari Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alfu alfi salamin wa alfu alfi salatin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salamin wa alfu alfi salatin alaika ya Aminah wahillah. Alfu alfi salamin wa alfu alfi salatin alaika ya Nabi Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, seribu salam untukmu, seribu salam cinta dari kami. Alhamdulillah. Tadi kan saya bilang, oh ya, bagi yang baru hadir dan baru kenal, izin ya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ihsan Septiadi. Saya dari Masjid Nabawi dan sekarang diamanahkan menjadi tour leader dari PT Labbaika Cipta Imani. Ya, sebuah perusahaan travel yang menjadi jembatan bagi mereka yang berangkat ke Baitullah dengan cara yang mudah, profesional, pelayanannya wah, ya. Jadi dalam 1 bulan kurang lebih ada 1.000 jamaah yang berangkat, ya kurang lebih ya. Range-nya di angka sekitar 500 sampai 1.000 jamaah yang berangkat. Dan semoga saya berdoa di antara nanti 500 sampai 1.000 orang yang per bulan berangkat itu, nama antum, nama keluarga antum, nama ibu antum, nama anak-anak antum adalah menjadi salah satu dari mereka yang Allah izinkan berangkat bersama di PT Labbaika Cipta Imani. Disclaimer dulu, abang kakak muda sekalian, tadi Kak Gelis, istri saya cerita tentang bagaimana kami umroh. Tentunya gini, saya mungkin mau mengabarkan kepada antum bahwa memang ada perjuangan untuk umroh gitu ya. Nah, jadi mungkin bukan hanya sekedar berdoa, tapi memang ada effort. Nah, saya ingin mengikat abang kakak sekalian di sini, kalau memang betul kita sudah punya niat. Iza sadaqal azmu wa tuhassabil. Ketika kita sudah azam yang kuat, maka sebenarnya kita akan tahu kok jalan-jalan untuk menuju mimpi-mimpi itu terwujud. Ya. Nah, apa saja jalan-jalannya ini? Ini yang mau saya bahas sedikit gitu. Tapi sebelum itu saya mau nanya, nanti kalau saya kasih tahu jalan-jalan agar antum bisa berangkat ke Baitullah, bukan cuma setiap tahun, bahkan mungkin bisa setiap bulan. Saya mau nanya dulu ke abang kakak, kira-kira kalau kami mengajak antum praktek di akhir sesi ini, ya praktek gitu ya, praktek ilmu itu, pertanyaan saya, siap tidak mempraktekkan ilmunya? Itu dulu ikatannya. Karena kan al-ilmu qoblal amal. Berarti kalau sudah dapat ilmu, kita harus beramal. Kan begitu ya. Kan ilmu itu sebelum amal. Maka kalau antum mau bagaimana cara mengaplikasikannya, maka kita harus siap praktek. Maka saya mau nanya di sini. Kalau saya meminta sebuah action plan, sebuah aksi nyata dari sesi akhir kajian ini, ya, tapi ini bukan cuma sedekah. Ini bukan sedekah. Karena kalau sedekah, ya aneh hakul yakin antum sudah tiap
pagi kok, sedekah subuh gitu ya. Tapi ada action plan yang lebih nyata. Ya, tadi kan doa sudah, sedekah sudah gitu ya. Nah, tapi ada satu lagi action plan yang menurut saya ini adalah bentuk nyata. Walaupun mungkin kita nggak tahu apakah dari jalur itu kita akan dipanggil Allah ke Baitullah atau bukan, tapi ini action plan yang nyata gitu. Dan kita udah berhitung, oh bahwa insya Allah dengan angka sekian antum bisa berangkat ke Baitullah. Dengan cara ini antum bisa berangkat ke Baitullah. Bukan cuma antum gitu. Insya Allah sekeluarga. Tapi kalau misalnya antum sendiri yang bisa berangkat, ya berangkatlah dulu. Kan kadang gini, ada namanya kadang bisikan-bisikan ya. Ada orang udah punya uang untuk dirinya bisa berangkat. Tapi tiba-tiba dia bilang, aku nanti aja berangkatnya nunggu eh orang tuaku. Padahal gini konsepnya sebenarnya abang kakak, antum kalau ada uang untuk antum sendiri, menurut saya, antum berangkat aja. Kenapa antum berangkat aja? Karena ternyata nanti ketika antum sudah sampai di Baitullah, antum berdoa, ya Allah, panggil lagi kami ke Baitullah bersama dengan orang-orang yang kami sayangi. Panggil lagi kami ke Baitullah bersama orang tua kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, santri-santri kami. Benar gak kira-kira? Sepakat gak kira-kira? Jadi nggak usah nunggu gitu loh. Sampai uangnya terkumpul sekian puluh juta bisa berangkat sekeluarga. Nggak usah. Kalau saya pribadi, menurut saya adalah antum berangkat dulu, nanti antum berdoa, nanti setelah itu antum akan dikasih Allah uang atau dikasih cara-cara oleh Allah untuk bisa ngeberangkatin sekeluarga. Sepakat nggak kira-kira? Poin pertama. Sepakat Siapa? Ustaz. Sepakat ya? Ustaz. Jadi, oke, idealnya kita berangkat semuanya. Tapi kalau belum ideal, antum yang berangkat. Baru segitu. Ya udah berangkat saja dulu gitu loh. Jadi nggak usah nunggu terkumpul sekian. Nanti ujung-ujungnya saya takut antum nggak jadi berangkat, uangnya kepake, bla bla bla. Sayang. Itu saya ketemu banyak tuh yang nanya-nanya ke saya gitu ya. Pas udah ada dapat paketnya segala macam. Afwan Ustadz, uangnya belum cukup. Ya, kok kenapa belum cukup ayah bunda? Saya bilang, iya, saya mau berangkatnya bersama dengan pasangan. Itu tuh bagian menurut saya adalah bisikan syaitan gitu loh. Karena dia akhirnya membuat orang itu tak jadi berangkat. Kemudian apakah ada jaminan begitu dia tidak jadi berangkat kemudian uangnya nggak akan kepakai? Kan nggak ada jaminan. Maka saya malam hari ini sengaja berkolaborasi dengan Kak Gelis. Nanti Kak Gelis akan buatkan hitungan-hitungannya. Bagaimana abang kakak ibu bunda sekalian Allah izinkan menuntaskan rasa rindu ke Baitullah dengan action plan yang nyata. Oke, kita mulai. Yang pertama, siap action ya. Nanti kalau kita minta antum melakukan sesuatu di ujung, siap action ya. Yang pertama, abang kakak yang muda sekalian, banyak-banyak berdoa. Antum baca doa ini ya. Ini spesial doa dari guru saya. Ini spesial doa yang kami pakai untuk Allah izinkan kami bisa berangkat ke Baitullah. Apa doanya? Yuk ikutin saya, tapi nggak usah buka mic ya. Saya lagi di masjid. Kalau antum buka mic, nanti khawatir suara antum kemana-mana gitu. Dan lalu kemudian kita kena marah di sini. Ya, nggak usah buka mic. Saya bisa lihat antum bersuara ya. Ikuti saya ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, berilah karuniamu untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan bisa berziarah ke Rasulmu yang mulia di tahun ini dan setiap tahun dengan keadaan sebaik-baiknya ya Allah. Yuk baca sekali lagi, itu udah ada tuh di kolom komentar juga udah dikirim. Kemudian di sini juga sudah dikirim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini saya lagi bawa zam-zam. Saya akan minum zam-zam karena sebelum minum zam-zam itu disunnahkan untuk kita berdoa dulu.
Dan dikatakan barang siapa yang berdoa sebelum minum zam-zam, qabul doanya. Saya mendoakan ya, ada 102 orang di sini. Semoga Allah panggil ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Allah merzukna ziarah baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi asal hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini zam-zam, saya baru ngambil ya. Zam-zamnya dekat dengan saya. Nah, itu zam-zamnya di sana. Itu baru diambil. Jadi saya doa dan selesai doa saya minum zam-zam. Semoga menjadi wasilah dikabulkan doa-doa kita semua, bisa berangkat ke Baitullah semuanya yang hadir di sini. Bismillah. Jangan bilang Ustadz minta oleh-olehnya zam-zam ya. Berat bawa kopernya. Nanti antum bisa berangkat sendiri, minum zam-zam sendiri di sini, ambil zam-zam sendiri, oleh zam-zam sendiri insya Allah di sini. Insya Allah. Yang kedua, yang pertama berdoa. Apa doa tadi? Allahumma rizukna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah hafal belum doanya? Udah hafal belum? Ayo, aku yang belum hafal, segera screenshot, segera hafalin. Katanya pengen berangkat ke Baitullah, tapi doa untuk ke Baitullah belum hafal. Jangan-jangan gara-gara itu kita belum diizinkan berangkat ke Baitullah. Kenapa? Karena doa ke Baitullah saja kita belum hafal. Ya enggak? Kalau belum hafal enggak apa-apa. Maka alhamdulillah berarti hari ini Anda bisa menghafalkan doa-doanya. Cek di kolom komentar Bunda Gelis, coba dikirim lagi. Saya minta, tadi kan saya bilang, tolong ditampilkan lagi Bunda Gelis. Tadi kan saya udah bilang, siap praktek gak? Nah, maka yang pertama prakteknya tolong hafalkan doa ini. Antum screenshot doa ini. Ya, semuanya di sini. Kalau memang antum serius, antum betul-betul pengen Allah kabulkan, bisa berangkat Baitullah, saya kasih tahu cara yang pertama. Antum baca ini doa dengan keyakinan total bahwa doa ini pasti akan terkabul, dan antum harus yakin bahwa dengan doa ini antum bisa berangkat Baitullah, bukan cuma antum tapi keluarga besar antum. Maka wajib fardu ain antum baca ini doa setiap ada sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat wajib, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Antum baca. Allahumma rizukna ziyarat baitikal muazzam rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah yang pertama? Oke, bisa diamalkan poin pertama? Siap tidak mengamalkan poin yang pertama? Tulis kolom komentar kalau siap. Siap, Ustadz. Oke. Amalkan ya. Itu sampai hafal bahasa Arabnya, hafal bahasa Indonesianya, sampai bilang, ya Allah, izin kami berangkat ke Baitullah, Baitikal Muazzam, dan izinkan kami bisa mengunjungi makam Rasulmu, berziarah pada Rasulmu, gitu loh. Itu yang pertama. Masya Allah. Itu poin yang pertama. Yang kedua. Oke, Masya Allah. Siap, barakallahu fikum. Yang siap praktek, yang siap makin cepat mengamalkan doanya, saya doakan. Dari Baitullah ini, saya doakan agar antum juga cepat dipanggil Allah ke Baitullah. Dipanggil Allah untuk umrah. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Yang kedua. Ya, yang kedua. Ini tadi saya bilang bukan sedekah, saya bilang. Ya, bukan sedekah secara umum, tapi sedekah secara khusus. Sedekah secara khusus. Ya. Misalnya di waktu pagi, kan kita tuh ada gerakan sedekahsubuh.com namanya ya. Antum udah pada join belum? Coba kalau belum join nih saya tuliskan ya. Gerakan sedekahsubuh.com.
Antum tahu nggak kenapa saya bikin gerakan sedekahsubuh.com? Karena ternyata dengan gerakan sedekahsubuh.com itu ada begitu banyak doa-doa terkabul, hajat-hajat terpenuhi. Ya, bukan sedekah secara umum, tapi sedekah secara spesifik di waktu subuh. Alhamdulillahnya, kalau antum sedekah ke Masjid Al-Arab Mulia atau sedekah ke tempat kita di gerakan sedekahsubuh.com, itu sedekah antum akan kita bangunkan pondok pesantren, Masjid Al-Araf, kemudian kita punya rumah tahfiz ada 4, guru ngaji. Nah, jadi sedekah subuh antum akan makin banyak dikalibrasi menjadi pahala-pahala kebaikan. Ya, aneh aku yakin antum ini orang-orang baik, sedekahnya jor-joran. Tapi di kali ini saya pengen ngajak antum untuk sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Wow, itu kalau saya kaji. Kan ini kan banyak ya yang saya kaji berkali-kali ya di sini ya. Ini Bunda Sri Wahyuni Lampung nih. Ada orangnya di sini kok. Itu ada orangnya itu, Bunda Sri Wahyuni itu. Ya. Nah, sedekah subuh itu dahsyat ya. Tanya Bunda Sri Wahyuni ya, bagaimana beliau mendapatkan banyak hajat-hajat yang terpenuhi ya. Kemudian suaminya disehatkan. Sedekah subuh itu dahsyat. Nah, tadi kalau kami pengen ngajak antum yang belum join sedekah subuh, mari sedekah subuh di gerakan sedekahsubuh.com. Yang sudah join, antum bisa ajak keluarganya untuk join dan istiqomah di sana. Dan spesifik bilang sama Allah pas antum sedekah subuh, ya Allah, izin ya Allah, punya hajat ya Allah. Ya, apa hajatnya? Hajatnya adalah, ya Allah, saya pengen ke Baitullah. Nah, lihat, ketika antum sedekah subuh, datang tuh 2 malaikat. Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak. Apa gantinya? Apakah ganti itu harus selalu dalam bentuk uang? Tidak ternyata. Ganti itu bisa bentuknya adalah doa-doa antum terijabah. Antum sedekah subuh deh. Antum ragu nggak dengan saya? Ah, masa iya dengan sedekah subuh kita bisa berangkat? Antum ragu nggak kira-kira? Atau antum yakin? Coba saya mau nanya. Kalau saya ngajak antum sedekah subuh rutin, yang belum sedekah subuh ikutan sedekah subuh. Kemudian saya bilang, wasilah sedekah subuh nanti antum dapat doa malaikat, antum bisa berangkat ke Baitullah. Kira-kira antum yakin apa tidak? Kadang kita tuh suka mengcancel doa sendiri. Doanya kayak, ya Allah pengen umroh. Lalu kemudian kita ragu. Apa iya ya aku umroh? Antum dari dulu saya tuh nggak pernah ragu. Kalau saya bakal berangkat umroh tuh setiap bulan tuh saya nggak pernah ragu. Demi Allah, saya nggak pernah ragu. Dari dulu. Walaupun saya nggak punya duit di ATM, ya. Uang saya terbatas, punya utang. Tapi saya tuh nggak pernah ragu. Kalau saya pasti bisa berangkat ke Baitullah. Allah izinkan berangkat ke Baitullah setiap bulan. Dan antum tahu, setelah penantian dari 2013, sekarang 2024. Berarti sudah kurang lebih 14 tahun ya. Benar nggak? 2013 ke 11 tahun. Sudah 11 tahun doa itu kita titip ke Allah. 11 tahun kemudian doa itu Allah kabulkan. Bulan Agustus kami berangkat. Ya kan? Kemarin kita juga kajian di Baitullah. Kita juga bagi-bagi nasi box di Haramain. Ada 150 nasi box. Nah, saya pengen ngajak nanti ada 350 nasi box yang pengen kita bagikan. Yuk kita bagi-bagi nasi gitu ya di Haramain. Kebaikannya sekali kebaikan sana dibanjar dengan 100.000 pahala. Kemudian selain itu Allah izinkan 11 tahun ya. 2013 saya berdoa. 11 tahun kemudian abang kakak ibu dan sekalian, Allah izinkan Agustus berangkat. September sekarang berangkat. Ini hadiah ulang tahun saya juga. Saya ulang tahun tanggal 18 September. Kita berangkat tanggal 2 sampai tanggal 17. Jadi hadiah ulang tahun dari Allah untuk saya. Kita ke Turki kemarin. Bukan hanya umroh, ternyata kita bisa keliling dunia ya. 11 tahun. Masya Allah. Kemudian nanti Oktober tanggal 2 sampai tanggal 10 kami berangkat. Dan Masya Allah lihat tadi ya. Ketika kita berangkat dulu, kita berdoa. Ternyata istri saya dipanggil juga, Kak Gelis itu ke Baitullah. Kak Gelis, saya kan tanggal 2 sampai tanggal 10 berangkat. Belum saya pulang, Kak Gelis sudah berangkat. Tanggal 9 sampai tanggal 22. Kak Gelis berangkat. Tanggal 9 sampai tanggal 22, Kak Gelis berangkat ke Baitullah. Jadi kita tuh selisih. Saya masih di Jeddah, naik pesawat.
Kak Gelis di Jakarta naik pesawat. Jadi kita nggak ketemu tuh. Anak ditinggal tuh. Nah, Masya Allah ya. Kemudian nanti November kita berangkat lagi. Desember kita ke Turki musim salju. Tanggal 25 Desember sampai tanggal 10 Januari kalau tidak salah. Lihat, saya menitipkan doa sama Allah. Dan saya yakin ya bahwa ini pasti akan kabul. Apa tadi wasilahnya? Sedekah subuh. Ayo di sini. Saya mau nanya, yang belum join sedekah subuh siapa? Mau nggak kalau saya ajak join sedekah subuh? Yang belum rutin sedekah subuh siapa? Mau nggak saya ajak antum istiqomah sedekah subuh? Berapa sehari? 10.000 saja. Itu untuk antum menjadikan keseriusan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya ini serius pengen umroh ya Allah. Saya ini serius pengen ke Baitullah. Ah, mau nggak sedekah subuh? Yang belum sedekah subuh, saya ajak sedekah subuh. Yang sudah sedekah subuh, saya ajak rutin sedekah subuh. Join di gerakan sedekah subuh. Siap apa tidak? Mau apa tidak? Nggak sekarang sedekah subuhnya, besok pagi. Ya, kan sekarang di Indonesia malam ya. Besok pagi antum sedekah subuhnya. Antum langsung klik di sini. Sekarang juga. Ayo, saya kasih waktu 2 menit. 3 menit deh. Sekarang juga ya, sedekah subuh. Kenapa harus ke Al-A'raf? Ini akan dibangun jadi masjid, abang kakak ibu bunda sekalian. Ya, jadi masjid insya Allah. Antum mau nggak sedekah subuh antum jadi masjid? Sedekah subuh, kami akan launching sebentar lagi. Ya, ini kabar gembira buat antum semua. Insya Allah pahala antum makin besar. Kita akan melaunching Geria Sehat Al-A'raf. Jadi Al-A'raf itu nggak cuma punya rumah tahfiz Al-A'raf, tapi Al-A'raf akan segera punya Geria Sehat Al-A'raf. Ya. Apa itu Geria Sehat Al-A'raf? Geria Sehat Al-A'raf adalah di mana orang, kan gini, Al-Quran itu asyifa, penyembuh. Jadi dia tidak hanya menyembuhkan secara jiwa, tapi kita berharap orang ketika dia berquran, fisiknya juga sehat. Gitu. Ya. Yuk, langsung klik tuh di situ. Ayo, 2 menit. Ya, Bismillah sedekah subuh. Itu dapat doa Rasulullah, dapat doa dari anak-anak yatim, ya, memenuhi rumah Quran, rumah tahfiz Al-A'raf. Bahkan sekarang gerakan kita yang terbaru, kita akan punya klinik. Wasilah sedekah subuh abang kakak bunda sekalian, kami kelola dengan amanah dan profesional. Dan alhamdulillah yang rumah tahfiz Al-A'raf yang keempat ini, kita akan punya klinik kesehatan. Dan kita akan gratiskan untuk umat agar mereka sembuh secara fisiknya, sembuh juga secara jiwanya. Insya Allah kami memegang amanah itu dan kami serius dan profesional dalam menjalankannya. Ayo, Allah fikum. Nanti ya kita akan launching bareng-bareng. Geria Sehat Al-A'raf. Gitu. Ya, dahsyat ya. Yang ketiga, kalau di rumah terus tiap bulannya, boleh Bunda, boleh. Ustadz, saya sebenarnya ngadainnya di rumah nanti kalau sudah. Oke, boleh Bunda Ero. Boleh, boleh, boleh. Oke, dah. Yang kedua tadi, pertama apa? Baca doa. Yang kedua, sedekah subuh. Spesifik ya, 10.000 sehari saja. Ikut di gerakan sedekahsubuh.com. Join sekarang. Ya, bismillah ya. Bismillah, siap praktek sedekah subuh. Karena itu akan merubah hidup kita semua. Yang ketiga, ini yang pamungkas. Sudah siap belum? Ayo, saya mau cek ombak lagi nih. Ini jurus pamungkas, jurus yang ketiga. Tadi doa sudah. Kemudian sedekah subuh sudah. Yang ketiga. Sudah siap belum? Yang ketiga. Ini harus praktek. Dan semuanya saya minta praktek. Sekali lagi, bisa jadi bukan lewat ini Allah akan mengabulkan kita ke Baitullah. Tapi dengan cara ini, kita kayak sudah ngambil nomor antrian. Antum kebayang? Coba saya kasih analogi ya. Saat antum mau ke dokter, antum harus ngambil nomor antrian nggak kalau mau ke dokter? Hah? Harus ngambil nomor antrian nggak? Kalau ke dokter, supaya bisa dipanggil sama dokter. Ngambil nomor antrian nggak? Coba jawab.
Ya, ambil ya nomor antriannya ya. Nah, ambil. Oke. Jadi kalau mau dipanggil sama dokter, ambil nomor antrian. Betul. Maka poin nomor 3, ini yang pamungkas yang terakhir akan saya sampaikan dari Baitullah. Dan kali ini saya akan featuring duet bareng sama Kak Gelis. Bagaimana sih Kak Gelis? Bagaimana sih Ustadz agar kita itu bisa ngambil nomor antrian? Nah, mana Kak Gelis? Assalamualaikum Kak Gelis. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, jadi wabarakatuh. nomor 3, tadi kan nomor 1 kita udah bahas tuh. Kita berdoa ya. Tadi dengan doa yang spesifik ya Allah merzukna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi'asana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang kedua, sedekah subuh. Spesifik minta doa. Antum sedekah subuh doanya kayak tadi, Allah merzukna ziyarata gitu doanya ya, sedekah subuh. Yang ketiga, pamungkas. Ambil nomor antrian, catat baik-baik dan Ani minta antum praktek. Ini adalah cara kita mengambil nomor antrian agar tahun depan Allah izinkan minimal kita bisa berangkat ke Baitullah. Udah siap belum? Praktek ya. Kata kunci tetap di praktek. Karena al-ilmu bidunil amal gitu ya. Ilmu tanpa amal itu apa? Laisalahul manfaat. Dia nggak punya manfaat apapun. Dia hanya sekedar sebagai referensi khazanah saja. Tapi karena tanpa praktek sayang banget. Maka udah siap kita ambil nomor antrian untuk ke Baitullah. Saya panggilkan Kak Gelis. Silakan Kak Gelis. Mana Kak Gelis nih? Bagaimana sih cara kita bisa ambil nomor antrian? Itu dia ya pertanyaannya. Silakan Kak Gelis. Doa, sedekah subuh, ambil nomor antri. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih cara ngambil nomor antrian? Nah, nanti ini akan dibahas oleh Kak Gelis secara spesifik. Ustadz, kalau oh iya bisa manjur semuanya, ya. Sedekah subuh niatnya punya anak ke Baitullah, dimudahkan rezekinya, everything is manjur. Nah, semua itu manjur. Maka An itu semangat untuk ngajak antum digerakkan sedekah subuh. Kenapa? Karena itu dahsyat banget ya. Oke, gimana caranya? Kak Gelis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana cara ngambil nomor antrian agar bisa ke Baitullah? Oke, jadi kalau Di kita ingin highlight dipanggil, dulu, di spotlight dulu. nah jadi kalau kita ingin dipanggil oleh Allah tadi ya untuk bisa berangkat ke Baitullah, syaratnya itu bukan hanya dengan doa, bukan hanya dengan mau dan mau ngomong mau aja gitu, tapi harus ada ikhtiarnya. Kira-kira apa yang harus kita tunjukkan kepada Allah bukti bahwa kita ini memang layak untuk bisa dipanggil ke Baitullah. Nah, sebelum saya jelaskan apa itu ikhtiarnya, kita coba tonton dulu video ini bersama-sama. Mas, mungkin nggak akan 20 tahun, 40 tahun. 10 tahun Anda pakai Haji ONH Plus tuh. Kenapa? Karena yang Anda kumpulkan tuh nilainya itu terus naik. Sementara kalau Anda nabung segitu-gitu juga, juta ya sejuta. 25 juta ya 25 juta. Cuman persoalannya ketika berangkat, didevaluasi nilainya seakan jadi mahal. Naik. Di kerja keras Anda itu terkumpulnya cuma segitu. Coba bayangkan kalau 10 tahun Anda dapat penghasilan, belikan emas, belikan emas, belikan emas. Mungkin akan turun jaraknya. Orang yang nabung 20 tahun nanti lama-lama, mungkin Anda cuma 10 tahun pakai ONH Plus.
Oke, nah tadi sudah kelihatan ya videonya. Jadi salah satu ikhtiar kita untuk bisa berangkat ke Baitullah, karena untuk kita bisa berangkat itu kita harus punya tiket. Nah, supaya kita bisa punya tiket, bisa beli tiket, kita harus ada uangnya nih untuk beli tiket. Nah, bagaimana supaya bisa ada uangnya? Harus ada ikhtiar, ikhtiar dengan menabung, ikhtiar dengan punya penghasilan untuk kita bisa akhirnya nanti berangkat umroh bersama-sama, kayak gitu. Nah, izin share screen dulu ya. Nah, ayah bunda abang kakak sekalian, kenapa sih tadi kita share-nya itu tentang emas? Kenapa sih nabungnya emas? Mungkin di sini semuanya bertanya-tanya, kenapa kita nabungnya harus pakai emas? Jadi kita balik dulu ke hadis Rasulullah. Di tahun 1400 tahun yang silam itu ternyata Rasulullah itu sudah mengingatkan kita, sudah memberitahukan kita dalam hadisnya di hadis riwayat Imam Tabrani dikatakan akan datang suatu masa pada umat manusia, pada saat itu orang yang tidak memiliki perak dan emas, dia akan kesusahan dalam kehidupan. Tadi seperti yang sudah kita lihat ya di videonya Ustadz Hadi Hidayat. Ketika orang ingin berangkat haji tahun 2023 kemarin, ketika sudah tiba antriannya untuk berangkat haji, tiba-tiba nggak bisa berangkat haji, batal berangkat haji karena ternyata untuk pelunasan hajinya itu biaya hajinya naik. Nah, ini mungkin semuanya juga udah tahu. Ketika kita daftar haji tahun sekian, harganya itu 20 juta. Terus kita ngantri, begitu sudah saatnya kita berangkat, ternyata biaya hajinya sudah naik. Nah, dan ini diperbaharui tanggal 28 November 2023 ya. Sekarang itu setiap orang yang ingin berangkat haji reguler itu 56 juta rupiah. Nah, tadinya kalau kita nabung, hari ini nih kita nabung 56 juta. Terus kita DP nih kan. Kita DP dulu, terus nanti pelunasannya kan pas berangkat. Pas berangkat nanti belum tentu pelunasannya itu atau belum tentu harganya itu masih di angka 56 juta rupiah. Itulah kenapa tadi Ustadz Hadi Hidayat bilang nabungnya pakai emas. Karena kalau kita nabungnya pakai rupiah, rupiah itu kena inflasi. Nah, ini adalah fakta dan sejarah karena saya nggak mau ayah bunda bang kakak itu cuman melihat ini sebagai katanya, tapi ini adalah faktanya. Faktanya, sejarahnya, jadi jangan sampai kita itu nggak belajar dari sejarah. Ternyata umroh dan haji itu ketika kita pakai rupiah, semakin tahun, semakin maju, itu semakin bertambah nilainya atau semakin mahal angkanya. Tapi ketika kita pakai emas, itu umroh dan haji malah semakin murah atau semakin membutuhkan sedikit emas. Nah, kenapa akhirnya di cara yang ketiga itu kita pengen ngajak ayah bunda abang kakak, yuk kita sama-sama ikhtiar nabung untuk berangkat umroh, ikhtiarnya dengan menabung emas. Dari zaman dulu hingga hari ini, 1 dinar itu bisa untuk beli 1 ekor kambing gemuk. Sampai hari ini, dari zaman Rasulullah, kalau ayah bunda abang kakak punya 1 dinar, itu akan selalu cukup untuk beli 1 ekor kambing gemuk. Tapi kalau hari ini punya uang 2 juta rupiah, bisa beli 1 ekor kambing, nanti beberapa tahun kemudian, belum tentu masih bisa beli 1 ekor kambing. Nggak usah jauh-jauh kita bahas kambing, kita bahas sekolah aja. Kalau dulu ketika sekolah, coba tuliskan di kolom komentar ya. Ayah bunda abang kakak waktu zamannya sekolah itu biaya jajannya uang sakunya berapa? Dan bisa dapat apa gitu. Kita bandingkan dengan uang saku atau jajannya anak sekarang. Nah, boleh ya share di kolom komentar. Kita jadikan perbandingan karena ini adalah fakta dan sejarah agar kita itu nggak cuman melihat atau euforia ikut-ikutan nabung emas gitu ya. Atau kita nggak cuman sekedar katanya, tapi ini faktanya. Nah, ini ya kata Kak Rini, 500 rupiah dapat bubur. Zaman kapan ini Kak Rini, 500 rupiah dapat bubur, Masya Allah ya. 2000 dapat kue dan es. Nah, kalau zaman dulu kita bawa 500 rupiah, 1000, 2000 tuh udah wah banget gitu kan. Kalau sekarang anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA itu minimal banget itu ya 5.000, 10.000 gitu ya. Kalau pengen dapat makanan yang bisa kenyang.
Rp500 sekarang es lilin aja nggak dapet gitu. Karena anak saya jualan es lilin di CFD ya. Jadi jualan es lilin itu Rp2.000 harganya. Itu es lilin, bukan es yang cup gitu. Kalau zaman dulu 500 sudah dapat. Artinya gini, kita tuh nggak pengen ketika ayah bunda abang kakak di sini udah semangat gitu ya, mau umroh, mau haji, terutama haji karena itu rukun Islam. Udah semangat gitu nabung. Ya, udah semangat gitu kerja banting tulang ya kan. Jualan, jualan semangat. Jangan sampai kerja kerasnya itu sia-sia, bukan sia-sia juga. Kerja kerasnya itu jadi sayang karena nabungnya salah instrumen. Nabungnya pakai rupiah. Bukan ingin menjelekkan rupiah, tapi kita ingin mengingat kembali bahwa Rasul kita pun sudah mengingatkan gitu ya dan menasehati kalau mau selamat kita harus pakai emas ataupun perak. Nih kayak gini nih. Ada gambarnya ya. Dulu harga bakso itu atau mie ayam itu Rp300. Sekarang di 13.000. Kalau di Pontianak sekarang mie ayam itu udah di angka 20 ribuan. Nah, jadi dia naik terus harganya. Artinya dengan uang yang sama di tahun ini, nggak akan bisa membeli hal yang sama di beberapa tahun kemudian. Tapi sebaliknya dengan emas. Emas itu bisa menjaga nilai tabungan kita atau nilai uang kita. Nah, kalau kita nabungnya 5 juta, kalau di sini ada yang nabung nih untuk berangkat haji, nabung 5 juta rupiah. Terus 5 tahun lagi tetap 5 juta rupiah. Dan 5 juta rupiah di hari ini dan 5 tahun lagi itu beda. Tidak bisa membeli hal yang sama. Tapi kalau kemarin di tahun 2015 itu kita punya 5 juta, itu kita belikan ke emas, dapat 10 gram. Nanti ketika kita jual lagi dalam waktu 5 tahun, uang itu akan menjadi 10 juta rupiah. Artinya nilainya terjaga dan tetap bisa membeli barang yang ingin kita beli di hari ini gitu. Nah, lalu gimana Kak ikhtiarnya? Tadi seperti kata Ustadz Ihsan ya, kita nabungnya pakai emas. Kenapa? Karena kalau kita nabungnya pakai emas, itu pertama aman. Kan tadi nilainya meningkat tuh, nilainya naik. Tapi itu nggak riba, ayah bunda bang kakak. Kalau kita nabung di bank nih, misalnya ya, terus kita dapat bunga. Bunganya itu kan riba gitu ya, kita menghindari itu. Tapi kalau misalnya kita nabungnya pakai emas, lantas nilainya naik, itu nggak riba. Dan itu malah halal dan berkah insya Allah. Lalu dia tahan inflasi, seperti kata Ustadz Adi Hidayat tadi ya. Ketika kita nabung pakai emas, yang tadinya niatnya berangkat 1 orang, bahkan bisa jadi berangkat 2 orang. Yang tadinya berangkat ONH reguler, bisa jadi ONH plus. Karena emasnya itu tahan terhadap inflasi. Lalu kalau di kita punya emas namanya emas edisi tabungan umroh. Ini adalah emas yang memang didesain atau diciptakan, dibuat untuk ayah bunda abang kakak yang ingin menabung untuk umroh. Kenapa kita dibuat emas ini oleh PT Sinergi Digital Global Media? Jadi dibuat emas ini itu dengan harga yang paling murah. Padahal ukurannya sama, 0,1 gram. Tapi di antara emas yang lain dengan ukuran yang sama, dia harganya yang paling murah. Tapi kalau dijual, harganya yang paling tinggi. Nah, itu kelebihannya. Jadi kalau ada orang mau nabung pakai emas umroh, karena melihat ketika dibeli murah nih, tapi kalau dijual lebih mahal nih, untung kan? Ya udah saya mau nabung ini aja, tapi buat pendidikan. Nah, itu nggak bisa. Untuk nabung beli rumah nggak bisa. Untuk nabung apapun nggak bisa. Hanya bisa untuk haji dan umroh, karena niatnya adalah untuk memudahkan jalan-jalan kita ke Baitullah. Jadi kalau selain untuk haji dan umroh itu nggak bisa. Nah, itu jadi kelebihan dan kekurangannya. Lalu dia punya kemasannya itu PVC, lalu dengan teknologi 3.0 di setiap kemasan dan ada surat garansi. Ini dia yang ingin saya jelaskan, kayak bunda abang kakak semuanya. Ini dia ya harganya ya. Jadi emas umroh itu tersedia di satu ukuran yaitu di 0,1 gram di harga 148.310. Nah, jadi hanya dengan 148.310 rupiah atau genapin 149.000 ketika ayah bunda store gitu ya pertama kali seret gitu. Itu udah langsung bisa buka tabungan atau bisa punya tabungan umrohnya. Nah, kalau mau untuk istrinya juga beli lagi satu untuk istrinya. Untuk anaknya juga beli lagi gitu ya. Nah, ini harganya murah banget, tapi kalau dijual
dia lebih mahal daripada yang lain. Inilah kelebihannya emas umroh. Jadi dia nggak bisa memang untuk yang lain. Jadi ketika sudah ditabung, memang harus untuk umroh atau haji. Kalau misalnya kita tabung, terus kita mau jual kembali untuk selain itu, ya bisa-bisa aja tetap laku dia dijual gitu ya. Tapi tidak di kita jualnya, dijualnya di toko emas, di Pegadaian atau di bank syariah, bisa tetap cair. Tapi kalau di kita itu hanya bisa cair kalau untuk haji atau umroh seperti itu, supaya menguatkan komitmen dan niat kita. Nah, ketika ayah bunda sudah bayar 148.000, udah terbuka tabungan umrohnya untuk satu orang, itu fokus selanjutnya adalah kumpulkan sampai 300 keping atau setara dengan 30 gram atau 30 juta. Nah, jadi kalau sudah terkumpul 300 keping, itu sudah bisa untuk berangkat umroh dengan fasilitas seperti yang sudah saya tuliskan ini. Tiket pesawat, manasik, visa, handling bandara, akomodasi, transportasi, perlengkapan koper dan seragam udah semuanya all in. Jadi kalau ada yang bilang, Kak, saya kalau daftar umroh di sini itu nambah biaya apa lagi ya? Nggak ada, karena semuanya udah tercukupi. Kecuali paspor, paspor ngurus sendiri-sendiri. Lalu kalau surat kuning juga ngurus sendiri-sendiri. Dan karena ini berangkatnya dari Jakarta, tadi kan kita udah absen tuh di awal ya. Ada yang dari Solo, ada yang dari Sidoarjo, dan lain-lain. Kalau misalnya di luar Jakarta, maka menambahkan tiket berangkat dari kotanya ke Jakarta. Misalnya di sini ada kayak Bang Revan dari Singkawang. Berarti biayanya itu di luar dari keberangkatan dari Singkawang ke Jakartanya, seperti itu. 300 keping itu untuk satu orang. Itu ada kartu garansinya, pasti bisa berangkat untuk satu orang diberangkatkan umroh. Kalau mau 2 orang berarti 600 keping. Kalau 3 orang, tinggal dikalikan aja. Ini kalau umroh ya, umroh itu 300 keping. Kalau haji, haji 500 keping. Nabungnya tiap bulan. Kalau bisa tiap bulan, kalau bisa, kalau Allah izinkan bisa nambah setiap bulan 5 keping, 10 keping, ditambahlah tiap bulan. Fokus aja nambah. Intinya kita kumpulin sampai tercukupi 300. Mau langsung beli 200 keping juga boleh gitu ya. Kalau udah ada tabungan nih Kak, saya udah nabung uang 20 juta. Kalau saya mau jadikan emas semua, boleh? Boleh gitu. Nah, terus lanjut ya, sebelum pertanyaannya saya jawab, saya selesaikan dulu ini. Nah, ini jadi ada kartu garansinya. Ayah bunda abang kakak, emas edisi umroh ini dikeluarkan oleh PT SDGM, Sinergi Digital Global Media. Jadi saya itu di Khodijah Muda, kita di Hijrah Emas adalah kantor cabang dari PT SDGM ini untuk area Kalimantan Barat. Dan kita juga punya warehouse di Tangerang dan juga Bandung. Kalau ayah bunda abang kakak mau nabung, mau beli, mau buka tabungan, mau bismillah mulai, itu bisa belinya di Hijrah Emas. Nanti kita akan kirimkan, akan antarkan dari kota terdekat ayah bunda abang kakak masing-masing. Nanti kalau ada yang dari Riau, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Ternate, nanti tinggal chat di CS kita aja, kasih tahu lokasinya, nanti kita akan pilihkan lokasi terdekatnya. Nah, kelebihannya ketika ayah bunda abang kakak membeli emas umroh, menabung emas itu, pertama dapat emas. 1 keping emas, seperti di gambar ini ya. Itu ada emasnya yang bulat ini, kecil. Nih, kelihatan nggak ya? Nah, di tengah-tengah ini. Terus dia juga dapat sertifikat. Jadi emasnya itu ada sertifikatnya yang bisa di-scan barcode. Dan kalau misalnya kita cek ke toko emas itu nanti dia keluar suaranya gitu ya. Kayak tadi yang saya putar videonya di awal. Keluar siapa produsennya, berapa beratnya, kadarnya. Terus juga ada lantunan suara Baitullahnya gitu. Nah, selain itu, dia ada kartu garansi. Kartu garansi ini artinya, kalau sudah 300 keping, itu pasti insya Allah bisa berangkat umroh. Jadi kalau misalnya ayah bunda abang kakak udah ngumpulin uang 30 juta, 5 tahun lagi berangkat umroh, uang 30 juta itu belum tentu bisa untuk berangkat umroh. Tapi kalau nabungnya pakai emas, 300 keping, walaupun 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, berapa tahun lagi terkumpulnya, karena kita nggak tahu kapan bisa terkumpul gitu ya, 300 keping itu akan selalu bisa untuk berangkat umroh. Nah, kabar baiknya, ini kabar baiknya,
Kabar baiknya adalah karena kita di Labbaika itu adalah umroh murah tapi fasilitas wah. Nah, ini kan ayah bunda abang kakak bisa lihat ya di flyer. Kita itu ada umroh-umroh mulai dari 23 juta, 28 juta gitu ya. Artinya apa? Ternyata nggak harus sampai 300 keping ayah bunda. Ternyata ketika misalnya nih, di sini ada Pak Imam Ghazali ya. Pak Imam Ghazali mau ikut nanti berangkat umroh bareng Ustadz Ihsan ke Dubai sama ke Turki 16 hari 28 juta kan 28,9. Nah berarti itu cukup 290 keping kayak gitu, jadi bisa disesuaikan dengan paket umroh yang mau dipilih. Nah terus yang paling bombastisnya lagi, yang paling kerennya lagi, ini nih ada promo umroh yang cuman 19,9 juta. Jadi ini kabar baik untuk siapapun yang belum pernah umroh, ada promo dari Labbaika untuk memudahkan yang belum pernah umroh itu dikasih dikasih apa namanya diskon lagi hanya 19,9 atau anggaplah 20 juta gitu ya. Artinya kalau 20 juta berarti hanya mengumpulkan 200 keping. Nah, artinya begini kesimpulannya. Mulai aja dulu di kepingan pertama. Setelah itu fokus nambah tabungan. Setiap bulan itu kalau misalnya ada keuntungan jualan gitu ya, atau dapat uang lembur atau apa, belikan tabungan umroh, kumpulin, kumpulin, kumpulin aja. Nanti ketika ada promo, Ustadz Ihsan kan nge-share tuh promo gitu ya. Ketika di-share, lihat tuh tabungannya. Kalau ternyata udah cukup, udah langsung aja dicairkan, langsung berangkat umroh insya Allah, kayak gitu. Nah, jadi intinya adalah ini sebagai ikhtiar untuk kita yang ingin berangkat umroh. Dan tahukah ya Bunda Abang Kakak, saya itu nabung untuk umroh itu udah lama gitu ya. Dari sejak setelah nikah. Ternyata saya berangkat umroh itu bukan dari uang tabungan saya. 2 kali saya berangkat umroh itu, yang pertama diberangkatin sama suami dari hasil bisnis beliau gitu ya. Terus yang kedua berangkat lagi sama suami juga, gitu. Diberangkatin lagi sama anak juga. Artinya kita belajar dari Bunda Siti Hajar. Bunda Siti Hajar itu ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim gitu ya, diperintahkan Allah, beliau itu kan lari dari Safa ke Marwah, udah tahu lah ya ceritanya ya, bolak-balik 7 kali. Kalau kita nggak punya iman gitu ya, kita pasti nanyanya gini, ngapain bolak-balik 7 kali? Udah tahu di Safa nggak ada air, di Marwah nggak ada air, tapi masih bolak-balik itu aja. Dan akhirnya airnya keluar dari mana? Dari kaki Nabi Ismail. Artinya ayah bunda itu tunjukkan aja ikhtiarnya, nabung aja. Walaupun cuma bisa sekeping, satu keping, satu keping. Bisa jadi berangkat umrohnya itu bukan dari tabungannya. Dari mungkin diumrohkan seperti Kak Niken. Ada guru ngaji kita yang diumrohkan gitu ya. Bisa jadi juga kayak Ustadz Ihsan. Kita nggak tahu nih. Dari semua peserta di sini siapa tahu ada yang bakal jadi tour leader juga gitu kayak Ustadz Ihsan kan. Kata Ustadz Ihsan, Labaika itu 1.000 jamaah sebulan. Bayangkan berapa tour leader yang dibutuhkan. Nah, siapa tahu ada dari ayah bunda abang kakak dipilih jadi tour leader karena jago bahasa Arab, jago bahasa Inggris gitu. Kita nggak tahu. Jadi yang penting ikhtiarnya aja dulu gitu. Nah, nanti kalau sudah dibeli emasnya, belinya di mana? Tadi pertanyaannya kan. Belinya itu di Hijrah Emas. Nanti ada nomor HP-nya saya kasih ya di akhir kalau mau beli. Nah, nanti emasnya itu bisa langsung ayah bunda abang kakak pegang sendiri. Jadi setiap dibeli langsung disimpan sendiri, kumpulin sendiri. Tapi bisa juga kalau misalnya kayak, Kak saya nggak mau pegang sendiri, titip aja supaya nanti kalau mau dijual gampang. Itu juga bisa. Kita ada safety box, tempat nitip emas, nanti ada bukti buku tabungannya, spreadsheet gitu ya. Nah, itu bisa dititipkan dan tidak ada biaya kalau kurang dari 6 bulan. Nah, kalau udah lewat 6 bulan ada biaya, tapi pun biayanya hanya Rp5.000 saja per gramnya. Nah, kita melayani akad jual belinya itu sesuai dengan akad syariah ya. Ada COD dan ada wakalah. Jadi kalau di sini ada yang bilang, Kak, itu transaksi emas itu gimana? Takutnya riba gitu. Kita udah siapkan akad-akad sesuai syariah yang insya Allah membuat kita lebih tenang lah ya dalam kita jual beli emas. Nah, pertanyaannya berapa harganya? Ini dia harganya. Tuh. Jadi harganya tadi saya sudah sebutkan ya, 148.310. Ini ayah bunda, abang kakak
beli 1 keping. Kalau mau beli langsung 2 keping, 3 keping boleh. Nanti begitu beli emas ini, itu udah kayak punya nomor antrian seperti yang tadi Ustadz Ihsan bilang. Jadi ketika udah punya emas, dapat sertifikat emasnya, dapat kartu garansinya, nanti juga dapat kartu tabungan haji umrohnya. Itu ada 300 kotak. Jadi disilang. Tiap beli satu silang terus sampai 300. Nah, kalau mau belinya silakan hubungi nomor Kak Niken atau Kak Elisa yang ada di layar ini ya. Nah, nanti Kak Niken dan Kak Elisa akan mengarahkan ayah bunda abang kakak untuk membeli di tempat terdekat kita, di warehouse kita, atau di distributor dan reseller resmi kita di Hijrah Emas. Nah, jadi kira-kira siapa nih malam ini yang mau langsung eksekusi, nabung, atau buka tabungan, atau segera cabut antrian gitu ya, segera daftarkan namanya, boleh segera dieksekusi langsung di malam hari ini. Besok subuh, kita sedekah subuh. Nah, sedekah subuh kita doakan semoga tabungan kita ini jadi wasilah kita berangkat umroh. Dan ini nggak usah pakai penundaan ya Bunda Bang Kakak. Kalau mau umroh 300 keping, kalau mau haji 500 keping. Kalau udah diniatkan, insya Allah ada jalannya. Walaupun kayaknya nggak mungkin. Mungkin nggak kayaknya bisa umroh tiap bulan. Kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata bisa gitu kan. Nah, ternyata Allah tuh cuma mau lihat mana ikhtiarnya, mana bukti kamu pantas dipanggil ke Baitullah? Jangan cuman ketika ditanya, mau umroh? Mau saya gitu. Tapi apa buktinya gitu. Nah, yang mau silakan WA Kak Niken atau Kak Elisa ya. Atau kalau ada nomor saya juga bisa langsung ke saya. Oke, setelah ini mungkin dari saya. Ustadz Ihsan, boleh? Ustadz Ihsan mau ada tambahan? Oke. Udah lengkap semua informasinya. Itu ada banyak pertanyaan tuh. 1 keping berapa rupiah? Mau beli di mana? Belum dijawab tuh di kolom komentar. Udah tadi, kalau harganya 148.000. Ini kan ada di layar masih kan harganya kan? 1 keping Nomor nih. nomor HP yang bisa dihubungin ada. Nomor HP-nya juga ada di layar tuh, ada nomor Kak Niken. Di Coba dikirim ke sini. 0819. Kirim di chat ya. Kalau Coba sudah dikirim. terlanjur menabung emas merek lain di tahun-tahun sebelumnya gimana? Jadi kalau nabung emas itu, apapun mereknya sebenarnya nggak masalah. Karena yang penting kita nabung nih untuk berangkat umroh. Cuman bedanya kalau emas merek lain atau emas-emas yang lain, atau bahkan emas mini gold juga, tapi bukan yang edisi saving series gitu ya, itu dia nggak ada kartu garansinya. Itu aja sih kelebihan dari saving series ini, kelebihannya itu ada kartu garansinya. Dan yang kedua, harganya lebih murah. Nanti ayah bunda abang kakak boleh bandingkan harganya dengan harga semua merek emas dengan ukuran yang sama. Ketika dibeli lebih murah, ketika dijual lebih mahal, nah itu hanya di saving series ini. Jadi itu kelebihannya. Kalau saran saya, kalau Bunda sudah terlanjur nabung di emas yang lain itu boleh diniatkan misalnya untuk tabungan pendidikan atau tabungan yang lain, atau tetap dilanjutkan, tapi melanjutkannya pakai tabungan yang ini nanti, seperti itu. Dapat garansi Maksudnya, buyback. dapat garansinya adalah garansi keberangkatan. Nih, kayak gini nih kartu garansinya. Jadi di kartu garansi itu, ayah bunda bisa gini ini layarnya kalau mau di zoom ya. Di kartu garansi itu kita ada nama, ada nomor telepon, alamat email, nomor induk kependudukan sama alamat. Dan di situ ada tanda tangan dari Pak Edi juga, ada stempel. Dan ini resmi, artinya ini adalah garansi ketika ayah bunda bang kakak punya kartu garansi ini, dan emasnya udah 300 keping, walaupun nanti harga umroh itu naik, karena kan setiap tahun kita udah lihat tuh sejarahnya, harganya pasti naik terus. Tapi kalau ada kartu garansi, itu akan selalu cukup untuk berangkat umroh. Walaupun harga umrohnya sudah naik, 300 keping emas, tabungan haji dan umroh akan selalu cukup untuk berangkat umroh satu orang. Bahkan mungkin nanti bisa berangkat untuk 2 orang, bahkan lebih. Seperti tadi videonya Ustadz Hidayat ya. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Masya Allah, tabarakallah. Iya, Kak Ika. Jadi itu kelebihannya. Tapi kalau saya pribadi, saya kan sudah mendaftarkan semua ya.
Mulai dari Ustadz Ihsan tuh walaupun udah setiap bulan umroh tetap saya daftarkan gitu. Karena supaya apa? Supaya nanti kalau tabungannya udah kumpul, biaya umroh naik, tabungan kita tetap bisa berangkat umroh. Gitu aja dulu mikirnya. Nah, terus semua orang yang kerja di perusahaan kita atau teman-teman kita santri-santri para guru ngaji itu juga kita masukkan semuanya di tabungan umroh kartu garansi ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, jualnya di mana? Emas bisa dijual di toko emas, pegadaian, bank syariah, atau bisa juga dijual ke distributor, reseller, atau bandar-bandar emas dimanapun berada. Kalau mau gampang ya paling gampangnya jual ke toko emas. Tapi kalau ayah bunda abang kakak mau menjual emas tabungan haji dan umroh ini ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, biasanya harganya itu akan mengikuti harga emas terupdate. Nah, kalau misalnya mau dapat harga yang lebih bagus, silahkan ayah bunda abang kakak jualnya itu di distributor, reseller, di kantor cabang dari mini gold atau jualnya di butik Antam kayak gitu. Kalau misalnya pengen coba-coba nih, beli dulu satu keping. Nah, kalau sudah punya, coba deh dijual dulu emasnya. Kira-kira mudah nggak? Kira-kira gimana jualnya? Lancar nggak? Gampang nggak? Kalau udah yakin, udah bisa, udah semangat gitu ya, baru silakan tambah dan semakin rutin untuk nambah emas tabungan umrohnya. Ada Kak, di Mojokerto itu ada distributor kita. Ini saya tuliskan di kolom chat ya, untuk ayah bunda abang kakak yang mau ikut untuk menabung umroh, itu bisa isi dulu datanya seperti di bawah ini. Nah, jadi yang diisi itu, datanya yang kita perlukan itu adalah nama, alamat lengkap, nama lengkap ahli waris. Nah, nanti diisi ya. Misalnya nih ada Pak Imam Ghazali, ahli warisnya misalnya anaknya. Nah, ditulis di situ. Terus nomor telepon aktif. Lalu kirimkan KTP dan paspor jika sudah ada. Kalau belum nggak usah. Dan ini kalau pengen umrohnya nanti sama kita ya. Kalau misalnya punya travel sendiri Kak, bisa nggak? Bisa. Nanti kalau misalnya ayah bunda abang kakak pengen menjual emasnya, tapi umrohnya nggak sama Labbaika, nggak sama Ustadz Ihsan Kak Gelis gitu ya, punya travel sendiri, itu juga bisa. Nanti tinggal dijual aja emasnya. Uangnya cair, nanti uangnya itu bisa dipakai untuk beli tiket umroh di travel yang dipilih masing-masing. Bukan gram, Bunda, hitungannya keping. Jadi ngumpulinnya sampai 300 keping. Kalau Bandung kita alhamdulillah ada warehouse di sana, Bunda Lela. Jadi nanti bisa langsung beli di warehouse itu kayak apa ya? Kayak gudang kita gitu, kayak cabang kita tapi dia gudang aja gitu. Cuman bagi tempat untuk packing-packing. Nah, nanti kalau sudah isi data ini, Ayah Bunda silakan diisi tuh. Tanggal reminder itu maksudnya Ayah Bunda mau diingatkan setiap tanggal berapa. Jadi nanti tiap bulan ada CS yang membantu mengingatkan. Kak, jangan lupa nih nambah tabungan umrohnya lagi. Nah, itu tulis tanggal berapa. Lalu gramasinya dan targetnya. Kalau ada yang mau targetnya tahun 2025 berangkat, nanti kita akan bantu hitungkan. Tiap bulannya harus beli berapa keping gitu. Kita akan tahu berapa keping yang dibeli setiap bulan kalau ayah bunda abang kakak sudah mengisi data ini. Target yang mau dicapai berapa, terus pengen diingetinnya tiap tanggal berapa, dan seterusnya. Nah, itu ya. Mungkin sudah menjawab semuanya. Kalau yang bertanya kota-kota, itu sebenarnya saya itu tidak hafal. Jadi ya Bunda Bang Kakak silahkan WA aja nih ke nomor Kak Niken atau ke nomor Kak Elisa yang ada di Bunda, layar. Nanti nomor HP tuh ya. dikirim ke kolom komentar pakai WA langsung. WA.me. Oke. Jadi orang-orang tuh langsung bisa nge-WhatsApp sekarang. Oke, sip. Karena Syukron kalau Ustaz nanti Ihsan. dibuka pertanyaan ini nggak akan beres sampai kapanpun. Ini udah jam 9.30 kan di sana. Nah, Iya, benar. Ini iya kita makanya dari tadi kopikan itu nomornya. langsung di-share aja langsung. Jadi nggak usah ngelis tabungan umroh 30 gram emas di sini bukan. Tapi langsung aja coba nomor WhatsApp, CS, teman-teman yang berminat untuk ambil nomor antrian umroh
itu langsung klik aja nomor WhatsApp itu dan semua pertanyaan nanti di WhatsApp itu juga agar memperpendek kajian kita. Karena ini kan baterai saya tinggal 10% lagi nih. Oke, Ayo, mana syukran nomor Ustaz WhatsApp-nya? Ihsan. Silakan langsung ditutup aja Ustaz Ihsan di akhir. Ini kita kirimkan nomornya di kolom komentar ya. Sedang proses. Ya, jadi teman-teman ambil nomor antrian di nomor WhatsApp langsung. Serius di situ. Minta doa sama Allah. Ya Allah, ini tuh bentuk nomor antrian. Gitu loh. Kan antum pernah tuh ngambil nomor antrian nomor 30. Pas dipanggil, nomor 25 nggak ada. Nomor 26 nggak ada. Nomor 27 nggak ada. Nomor 28 nggak ada. 29 nggak ada. Akhirnya nomor 30 datang duluan. Gitu loh. Ya. Siap action ya. Siap nomor ambil antrian. Siapa yang siap ambil nomor antrian sekarang? Bismillah. Yuk kita tutup dengan doa. Mana nomor HP-nya Bunda? Yuk siap sekarang. Nah, 300 keping itu sama dengan 30 gram. Ya. Coba langsung ambil nomor antrian sekarang. Itu nomor HP-nya ada di situ. Sekarang. Bismillah. Baca doa dulu. Bismillah ya. Ya Allah. Menjadi wasilah. Inilah bentuk keseriusan kami untuk dipanggil ke Baitullah. Saya kasih waktu 1 menit untuk antum ambil nomor antrian. Sekarang. Ya, sambil berdoa ya. Sambil berdoa. Ayo, saya kasih waktu antum. Ya, bismillah. Ada 30 detik lagi untuk antum ngambil nomor antrian sekarang sebelum kita tutup dengan doa. Ya. Sekali lagi ini hanyalah bentuk dari ikhtiar kita. Ya, satu kepingnya hanya 148.000 gitu loh. Ikhtiar kita ya, itu total 30 gram 300 keping. Sekali lagi, belum tentu juga antum bisa berangkat dari situ. Jangan-jangan antum dapat tiket umroh gratis. Nah, tapi yang pasti, nama juga dokter kalau manggil pasien, dia itu ada nomor antrian. Begitulah cara kita. Dulu kami juga melakukan hal yang sama, ngantri dengan tabungan, ya. Ngambil antrian di mana, Ustadz? Nomor antriannya ada di sini dengan cara nabung emas, ya Bunda ya. Nah, ini saya balas nih, Bunda Wirnar nih. Ambil nomor antrian dengan cara nabung emas. Dibutuhkan 300 keping emas. Siap, Bunda. Silakan ya, yang mau ngambil nomor antrian, ini saya up lagi. Langsung klik nomornya sekarang, nanti semua pertanyaan antum tanyakan di situ. Buyback-nya, pakai travel yang mana, dan semacam. Atau mungkin ada antum yang udah siapin uangnya untuk umroh, juga silakan ya. Apakah harus transfer sekarang? Kalau bisa sekarang, sekarang. Kalau bisa besok pagi, nggak apa-apa Bunda. Yang penting itu bentuk dari cara kita mengambil nomor antrian. Diniatin begitu. Ada 3 cara tadi. Satu apa? Berdoa. Ingat doanya, hafalkan doanya, catat, tulis, ditempel. Allahumma rizukna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal amma fi kulli ambi astan hal birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua, yang kedua sedekah subuh ya. Ini saya rangkum ya. Pertama, 1 doa. Kedua, ikut digerakkan sedekah subuh. Spesifik minta sama Allah doanya ke Baitullah. Ketiga, join beli emas ya. Emas tabungan. Doanya di teks, Ustadz. Di teks. Tadi kita udah kirimin, Bunda. Kalau di teks saya harus cari lagi.
Ya, nanti sudah kita kirimkan. Ya, ambil nomor antrian umroh. Dah, Bismillah. Kita doa yuk. Sudah 1 menit. Ya Allah, semoga dengan wasilah ini, ya, kami bulan depan, tahun ini, atau tahun depan dipanggil, diizinkan ke Baitullah dengan cara-caramu, ya Allah. Allahumma rizukna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin kami baru bisa berdoa, baru bisa sedekah subuh walaupun 10.000 per hari. Mungkin juga baru bisa nabung sebulan 1 keping emas. Tapi ya Allah, niat kami begitu kuat, keyakinan kami begitu tangguh bahwa berangkat ke Baitullah itu bukan dengan tabungan. Berangkat ke Baitullah itu bukan cuma dengan sedekah. Tapi berangkat ke Baitullah itu murni karena Kau panggil. Maka izin ya Allah 3 amalan tadi menjadi wasilah. Engkau izin kami, Engkau lirik kami. Amalan berdoa, amalan sedekah subuh, amalan menabung. Itu menjadi wasilah. Engkau lirik kami, Engkau panggil kami. Ya di dalam nomor antrian orang yang akan berangkat ke Baitullah dengan cara-caramu. Orang yang akan sujud di karpet hijaunya Nabawi ini ya Allah. Orang yang akan sujud nanti di Raudhah ya Allah. Orang yang akan berdoa di sini ya Allah. Jadikan kami ya Allah satu di antara sekian banyak orang yang sedang berada di sini ya Allah. Bukan hanya kami, tapi panggil juga anak cucu keturunan kami ya Allah. Agar kami bisa menyampaikan langsung salam cinta kami. Salam rindu kami kepada Rasulullah SAW. Alfu alfi salamin wa alfu alfi salatin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salamin wa alfu alfi salatin alaika ya Habiballah. Alfu alfi salamin wa alfu alfi salatin alaika ya Aminah wahillah. Cerita salam untukmu ya Rasulullah. 1.000 salam. 1.000 salam cinta untukmu wahai Nabi Allah. Dan izin ya Allah, panggil kami tahun ini dengan cara-cara terbaikmu. Izin ya Allah, panggil kami di tahun depan bersama semua keluarga yang kami sayangi. Izin ya Allah, sehatkan badan kami agar kami bisa berjalan tawaf sa'i, agar kami bisa berjalan sambil mengucapkan talbiyah. Labbaik Allah. Yuk semuanya ikut bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ketiga, yang terakhir, lebih kencang lagi talbiyahnya, lebih yakin lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Al-Fatihah untuk semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir antum salam ya. Lambaikan tangan ke Rasulullah SAW. Salam cinta buat Rasulullah. Insya Allah ya Rasulullah izin suatu saat bisa mengunjungi makamnya Rasulullah SAW ya. Salam buat Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Taib abang kakak bunda sekalian ya. Alhamdulillah kita di penghujung acara. Masih ingat 3 amalan tadi? Pertama berdoa, Allah merzukna, baca doa itu di salat antum. Yang kedua, ikut digerakan sedekah subuh, nggak apa-apa 10.000 per hari, nggak apa-apa. Yang ketiga, ambil nomor antriannya. Sudah tahu kan cara-cara ngambil nomor antrian? Dengan nabung emas 1 bulan 1 keping. Kalau bisa 1 bulan 20 keping, 30 keping, 50 keping, ahlan wa sahlan. Sesuaikan dengan kemampuan dan teruslah berdoa dengan keyakinan. Setiap doa pasti Allah ijabah. Ud'uni astajib lakum. Semua doa itu Allah ijabah. Langsung Allah ijabah. Insya Allah saya doakan sekali lagi. Antum semua yang hadir di sini akan menjadi jamaah umroh, jamaah haji berikutnya. Saya Ihsan Septiadi, pengasuh dari Masjid Al-Araf Mulia, sekali lagi mengucapkan jazakumullah. Wasilah infak sedekah antum sudah ada 4 rumah tahfiz Al-Quran.
kurang lebih 750 santri, dan insya Allah bulan September ini atau Oktober nanti kita akan launching lagi Rumah Sehat Al-A'raf atau Geria Sehat Al-A'raf, dan itu juga kita gratiskan agar asyifa linnas, asyifa lima fi sudur. Jadi dia obat bagi hati kita, obat juga bagi fisik kita, insya Allah begitu. Dan insya Allah tahun depan kita akan, setelah kita lagi bebasin lahan ya, pembebasan lahan baru ada di 40-50 juta. Semoga tahun depan sudah lunas pembebasan lahannya. Insya Allah tahun depan wasilah sedekah infak antum itu, zakat infak sedekah antum itu, wakaf antum itu, tahun depan insya Allah kita akan peletakan batu pertama Masjid Al-A'raf mulia. Semoga antum juga bisa hadir ke Pontianak. Kami undang ke Pontianak. Insya Allah ya. Sampai jumpa di Pontianak, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah, yang seperti dari Baitullah, dari Masjid Nabawi, Masjidnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ya. Waalaikumsalam Sampai jumpa warahmatullahi di Baitullah. wabarakatuh. Barakallahu fikum. Silakan abang kakak bunda sekalian ya. Jazakumullah. Apa nih ya, sama-sama semuanya.